الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan membahas seputar fikih azan. Dan pembahasan ini adalah meneruskan dari pembahasan sebelumnya yang juga terkait dengan fikih azan. Dan azan sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan yang lalu bahwa azan ini merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang terbesar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan azan ini sebagai tanda bagi suatu negeri, apakah negeri itu negeri Islam atau bukan negeri Islam. Ditandai dengan adanya azan yang berkumandang. Dan yang dimaksud dengan berkumandang di sini adalah kumandang secara lepas, tanpa dibatasi oleh ruangan. Ya, tanpa dibatasi oleh ruangan. Karena sebagian dari firqah sesat seperti firqah Khawarij yang mereka mengkafirkan negeri-negeri Islam, ya, diantaranya adalah negeri Indonesia. Mereka menyatakan bahwasanya ketika dikatakan kepada mereka, bukankah di negeri Indonesia ini berkumandang azan secara lepas, secara bebas, dapat didengar, tanpa dibatasi oleh ruangan? Mereka menjawab, iya betul, akan tapi di Amerika juga sama. Ya, di Amerika juga diizinkan kaum muslimin mengumandangkan azan. Ya, dan kita tanya lagi kepada mereka, apakah kumandang azan yang ada di negeri Amerika di sana seperti kumandang azan yang ada di Indonesia, yakni secara bebas tanpa dibatasi oleh ruangan? Mereka menjawab tidak sama. Tidak sama. Ya. Adapun negeri Amerika tentunya negeri kafir. Walaupun di dalamnya terdapat kebaikan seperti azan. Tetapi azan yang ada di negeri tersebut tidak sama, yakni dari sisi kebebasannya, ya, dengan azan-azan yang berkumandang di negeri-negeri Islam. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menyerang suatu kaum, maka beliau menunggunya sampai pagi dari kejauhan. Kalau misalkan negeri tersebut terdengar azan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi menyerang. Nah, kalau misalkan azan yang mereka kumandangkan itu di dalam suatu bangunan atau suatu ruangan, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengarnya. Ya, tidak mendengarnya. Ya, pada hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, menunjukkan bahwasanya azan yang dilakukan oleh mereka adalah azan yang berkumandang secara lepas, secara bebas, tidak dibatasi oleh ruangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui negeri tersebut mengumandangkan azan dan beliau serta para sahabat yang mendengar suara azan tersebut, maka beliau tidak jadi menyerang negeri tersebut. Jadi azan ini merupakan salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam yang apabila syiar ini ditegakkan, ya, di suatu negeri tanpa
adanya kesulitan, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum dari adzan dan iqamah. Ya, kita juga sudah membahasnya. Kemudian tentang syarat-syarat sahnya adzan atau iqamah dinyatakan sah apabila yang mengumandangkan adzan dan iqamah memiliki syarat-syaratnya. Ya, diantaranya adalah Islam, harus orang Muslim yang mengumandangkan adzan. Kemudian berakal, ya bukan orang gila. Kemudian az-zakat az-dzukuriyah, yaitu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya, kalau ada pertanyaan bagaimana perempuan dengan perempuan, boleh nggak perempuan mengumandangkan adzan? Jawabnya tidak perlu. Ya, jawabnya tidak perlu. Ya, karena yang mengumandangkan adzan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki. Ya, mengumandangkan adzan pada zaman Nabi SAW adalah laki-laki dan tidak diriwayatkan adanya sahabiyah walaupun sesama mereka yang mengumandangkan adzan dan iqamah. Ya, mengumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian apalagi syaratnya an yakun al-adzan di waktu shalah, yaitu adzan itu harus pada waktu salat. Ya, tepat pada waktu salat. Ketika waktu salat telah masuk barulah dikumandangkan adzan. Ya, kalau misalkan waktunya belum masuk kemudian dikumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah. Oleh karena itu orang yang mengumandangkan adzan ini adalah orang yang harus tahu tentang waktu salat. Ya, harus tahu tentang waktu salat. Gimana caranya? Caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan. Ya, dengan melihat pergeseran matahari, bayangan. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Adapun dengan menggunakan jam waktu sholat, maka ini ditakrib saja, untuk pendekatan saja. Ya, bukan untuk dijadikan patokan. Jadi kalau misalkan sudah bunyi tut, ya kalau bisa si muadzin itu keluar, lihat betul nggak, sama nggak? Ya, ketika waktu zuhur kapan? Yaitu ketika matahari tergelincir. Sekitaran mungkin ditunggu 10 atau 5 atau 10 menit. Ya, bayangannya dilihat. Apakah bayangannya sudah ke arah timur atau tidak? Kemudian waktu asar, kapan waktunya? Yaitu ketika bayangan sejajar, sama. Ya, dengan sesuatu. Kemudian waktu maghrib, dilihat apakah matahari itu sudah benar-benar tenggelam atau belum. Jadi harus tahu. Dan waktu isya juga sama. Dilihat apakah masih di langit itu masih ada syafaq, ya warna kemerah-merahan atau belum. Ataukah sudah terbit bintang atau belum. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara mengetahui waktu-waktu salat itu seperti itu. Ya, adapun jam jam waktu salat ini hanya sebagai takrib saja, pendekatan saja. Jadi jangan dijadikan patokan, karena sekarang ini banyak masjid-masjid yang menjadikan itu sebagai patokan. Kalau sudah bunyi ya azan. Ya, karena belum tentu juga. Ya, karena belum tentu. Jadi harus keluar kalau bisa. Keluar, lihat keadaan matahari, lihat keadaan bintang. Ya, kalau dia waktu isya. Kalau misalkan mendung, kata Nabi SAW, takdur, maka kadarkanlah. Ya, dikadarkan. Ya, kalau waktu mendung barulah kita patokannya dengan jam digital tersebut. Kemudian juga hendaknya azan itu dilakukan dengan merek adab.
itu dengan tertib. Ya, sebagaimana lafaz-lafaz azannya tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian mutawalian, yaitu harus langsung, tidak boleh dia azan Allahu Akbar, kemudian dia ngobrol dulu, walaupun sebagian mazhab ada yang membolehkan mengobrol ya kalau diperlukan. Ya, ada sebagian lagi tidak. Karena Bilal azan ya dengan beliau maksudnya tidak diam lama. Kemudian beliau ngobrol, enggak ada riwayat seperti itu. Ya, jadi harus mutawali ya. Dan juga azan itu harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Jadi harus betul-betul panjang pendeknya diperhatikan. Ya, ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Babnya dipanjangkan. Ini salah. Ya, ini salah. Ya, atau pakai qaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini juga salah. Ya, kemudian lafaz asyhadu, dia ashadu. Jadi harus diperhatikan ya lafaz-lafaznya. Huruf-hurufnya juga harus diperhatikan bagi orang yang mengumandangkan azan. Ya, jangan sampai dia salah di dalam mengucapkan hurufnya. Karena kalau salah dalam mengucapkan huruf, ya nanti akan apa namanya? Akan berubah maknanya. Nah, kemudian sifat orang yang mengumandangkan azan. Jadi azan itu selain syarat sahnya, juga ada sifat orang yang mengumandangkan azan. Yang pertama, dia harus adil. Orang yang adil, maksudnya orang yang adil mana? Orang yang baik agamanya. Tentunya ini lebih utama. Ya, dan juga aminan. Dia amanah, tahu waktu. Ya, dia tahu waktu. Kemudian orang yang mengumandangkan azan harus orang yang sudah balik dan berakal. Nah, sekarang ini banyak musola-musola ini ya mengizinkan anak-anak kecil untuk mengumandangkan azan. Padahal azan itu harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Ya, orang yang sudah balik dan berakal. Ya, orang yang sudah balik dan berakal. Kemudian an yakuna aliman bil awqat, dia tahu waktu. Dia tahu waktu. Kemudian an yakuna sayyidan, ya suaranya harus yang yang tinggi. Dia memiliki suara yang keras. Jadi azan itu harus keras. Tujuannya adalah agar suara azan ya tersebut didengar oleh masyarakat, ya oleh masyarakat. Kemudian an yakuna mutahhiran, ya hendaknya orang yang berazan itu dia dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian apalagi? Kemudian dia memasukkan telunjuknya ke telinganya. Ya, seperti ini. Ya. Karena memang Bilal berazan dengan sifat seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Ya, sehingga ini menjadi sunnah takririyah. Kemudian juga an yatarassal fil adzan. Ya. Jadi azan itu harus dia harus suaranya yang bagus, ya. Jadi tasalsul, bersambung. Seperti tadi, jangan
dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lama dia ngobrol dulu, dia ke belakang dulu, dia minum dulu, dia makan dulu. Kemudian baru lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Jadi harus mutawalian, harus harus bersambung. Ya, harus bersambung. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yang keempat. Tadi cuma murojaah saja. Sekarang kita masuk ke masalah yang keempat tentang sifat azan dan iqamah. Sifat azan dan iqamah. Jadi yang namanya azan dan iqamah ini ada caranya. Tidak boleh ngarang. Ya, baik itu lafaz azannya maupun cara berazannya. Ini ada caranya yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, tidak boleh ngarang. Karena sekarang ini juga banyak ya azan-azan yang yaitu dari sisi caranya. Ya, yaitu membuat inovasi. Seperti misalkan ada terjadi ya yang azan itu lebih dari satu orang. Ada di suatu masjid ya, di daerah Jawa sini. Ya, kalau dia sholat Jumat, maka orang yang mengumandangkan azan itu ada 9. Ya, ada 9 orang. Dan tentunya hal ini nggak pernah dikenal pada zaman salaf. Ya, pada zaman salaf Nabi SAW memang memiliki 2 muazzin. Ya, yang ma'ruf, yang masyhur, yaitu Bilal, dan satu lagi adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Akan tapi keduanya tidak pernah berazan bersama-sama, mengumandangkan azan bersama-sama. Dia dengan satu waktu, dengan satu suara. Tidak pernah diriwayatkan dari mereka. Begitu juga tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, ada yang melakukan demikian setelah Nabi SAW. Jadi mengumandangkan azan secara bersama-sama lebih dari satu orang, ini adalah perkara yang tidak ma'ruf di kalangan salaf. Ya, dan ini merupakan bid'ah. Jadi yang namanya azan dan iqamah secara kaifiyah, tata caranya, ya maka ini sifatnya adalah tawakkuf. Dia sesuai dalil, harus sesuai dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Penulis mengatakan kaifiyatul adzan wal iqamah. Tata cara adzan dan iqamah. Walahuma kaifiyat waradat biha an-nufusun nabawiyah. Dan untuk keduanya ada kaifiyatnya, ada tata caranya yang telah dijelaskan di dalam nas-nas nabawiyah. Wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahdhurah. Ya, dan di antara kaifiyat azan, tata cara azan adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdhurah. Jadi azan di sini adalah namanya azan Abu Mahdhurah. Dan azan Abu Mahdhurah ini merupakan azan dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ummnya ketika beliau membahas tentang masalah kaifiyat azan, beliau menyebutkan hadis Abu Mahdhurah ini. Ya, hadis Abu Mahdhurah yang di dalamnya terdapat tarji'.
Ya, tarji'. Nanti akan dijelaskan apa itu tarji'. Ya, di mana para penganut mazhab Syafi'i di negeri kita dan juga negeri-negeri yang lain ini tidak mengamalkan apa yang ditulis oleh Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ummiyah tersebut. Ya, kenapa? Karena memang tidak ma'ruf, tidak begitu ma'ruf. Ya, tidak begitu ma'ruf. Secara lafaz azan hampir mirip dengan azan Bilal. Hanya saja yang berbeda dengan azan Abu Mahdzurah bahwasanya azan Abu Mahdzurah ada tarji'nya, sedangkan hadis atau azan Bilal tidak ada tarji'. Maksudnya tarji' adalah pengulangan pengucapan syahadatain pada lafaz azan. Ya, di mana lafaz azan, lafaz syahadatain yang diucapkan pertama ya diucapkan dengan pelan. Kemudian diulang lagi pengucapan syahadatain tersebut dengan suara keras. Ya, seperti misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian terus ya dengan suara yang keras seperti itu. Ya, mirip dengan hadis dengan azan Bilal. Hanya saja azan dari Abu Mahdzurah ini ada tarji'. Ya, di sini disebutkan tardid, yaitu pengulangan. Di mana an yukhaffif ya sautahu fi syahadatain thumma yu'iduhuma bi raf'is saut, yaitu dengan memelankan suara pada dua syahadat yang pertama, kemudian mengulanginya lagi dengan suara yang ditinggikan. Dengan suara yang ditinggikan, kama akhrajahu Abu Daud, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nah, azan yang seperti ini ya tidak diamalkan. Ya, banyak orang, yaitu orang-orang penganut mazhab Syafi'i sangat keras pada masalah kunut. Ya, kami adalah mazhab Syafi'i, kami harus berkunut dan seterusnya. Namun pada masalah azan mereka tidak konsisten. Ya, pada masalah azan mereka tidak konsisten. Harusnya mereka konsisten. Ya, harusnya mereka konsisten. Karena Syafi'i rahimahullah taala di dalam mazhab beliau menggunakan azan Abu Mahdzurah atau azan Abi Mahdzurah yang di dalamnya ada tarji'. Ya, di dalamnya ada tarji'nya. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Talibin ya wa Umdatul Muftin. Ya, di mana beliau mengatakan yusannu idrajuha wa tartiluhu wa tarji'. Ya, maka disunahkan untuk idraj, yaitu mengeraskannya, kemudian mentartilkannya, kemudian mentarji'. Ya, kata beliau mentarji', mengulangnya. Ya, mengulangnya. Ini yang disebutkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya di dalam beragama, jikalau memang ada hadis sahih yang memang diamalkan, sedangkan yang lainnya tidak diamalkan, maka hal ini tidak mengapa, ya, tidak menjadikan sesuatu yang tidak diamalkan itu berarti kurang utama, tidak. Ya,
Tentunya masing-masing ada keutamaannya dan masing-masing boleh diamalkan. Wa minha ma jaa'a fi hadits Abi Mahdhura anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan bi nafsihi. Ya, di antara kaifiat azan itu adalah azannya Abu Mahdhura. Bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan beliau azan untuk dirinya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, taqul, ya hendaknya kamu katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu sifat azan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah. Kemudian jika ada pertanyaan di dalam hadis tersebut tidak ada tarjih, kita katakan iya. Ya, kita katakan iya, akan tapi tarjih ini bisa dilihat di dalam hadis yang lain. Ya, pengulangan ini bisa dilihat di dalam hadis yang lain, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Ya, di dalam kitab Sunannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdhurah tata cara azan. Nabi SAW tidak mengajarkan apa yang mesti diucapkan oleh Abu Mahdhurah sebelum beliau mengumandangkan azan. Ya, Nabi SAW tidak katakan, wahai Abu Mahdhurah, kalau kamu sebelum mengumandangkan azan, hendaknya kamu bersalawat terlebih dahulu. Ya, kamu berzikir dulu. Ya, atau membaca doa-doa yang lain, tidak. Ya, dan juga tidak, Nabi SAW tidak ajarkan kepada Abu Mahdhurah, wahai Abu Mahdhurah, kalau kamu ingin mengumandangkan azan, kamu hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya, Nabi SAW hanya mengatakan takul. Engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dan para sahabat, yaitu Abu Mahdhurah, melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu apa adanya. Seperti itulah para sahabat radhiyallahu anhum jami'in. Ketika mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu tata cara sesuatu atau diajarkan tentang ibadah, maka mereka melakukannya apa adanya sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat inovasi. Ya, mungkin kalau pakai zikir-zikir terlebih dahulu, maka ini mungkin lebih enak, ya, lebih ini, ya, supaya enggak sepi. Kalau azan, habis azan, kemudian tunggu iqamah, ya, kalau misalkan nggak pakai zikir-zikir, nggak pakai salawatan, sepi. Waliyadzubillah. Ya, padahal tidak pernah adanya riwayat di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Bilal untuk apa? Untuk membaca-baca salawat di sela-sela azan dan iqamat. Bahkan yang lebih parahnya mereka mendendangkan lagu di situ. Ya, mendendangkan lagu antara azan dan iqamat. Ini betul-betul mengganggu. Ya, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Ya, harusnya DKM itu tidak seperti itu. Harusnya DKM itu melarang orang-orang yang berbuat seperti ini. Karena sholat itu lebih utama daripada salawat bid'ah. Ya, salawat yang tidak jelas. Itu. Ya, sholat lebih utama. Sahabat saja ketika ada seseorang melakukan sholat, kemudian sebagian sahabat Nabi SAW mengeraskan suaranya di dalam membaca Al-Quran, Nabi SAW tegur. Ya, Nabi SAW tegur. Kata Nabi SAW, la tarfa'u ba'dukum la
la yarfa'u ba'dukum ala sauti akhihi. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan suaranya di atas saudara yang lain fil qiraah, di dalam membaca. Ya, di dalam membaca. Ya, karena yang namanya baca Quran itu sedang bermunajat. Ini Al-Quran dengan sesama Al-Quran, tidak boleh keras-kerasan. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah menegur Abu Bakar dan Umar, ya, ketika Nabi SAW melewati rumah Abu Bakar, di mana Abu Bakar sedang salat malam. Ya, Nabi SAW mendengar Abu Bakar membaca dengan suara agak lirik. Kata Nabi SAW, irfa sautak. Ya, angkat lagi suara kamu sedikit. Kemudian mendengar Umar radhiyallahu taala terlalu keras di dalam membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, ikhfid, yaitu rendahkan sedikit. Ya, rendahkan sedikit. Nah, kalau begitu boleh dong, ya, kita membaca salawat di antara sela-sela azan dan iqamat dengan suara yang tidak keras. Kita jawab tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Ya, apa yang tadi disebutkan adalah untuk contoh saja. Ya, untuk contoh saja. Adapun membaca salawat atau bacaan-bacaan zikir, ya, di antara azan dan iqamat, maka ini merupakan perkara yang munkar, dan ini adalah perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hendaknya orang yang mengumandangkan azan itu harus orang yang alim. Ya, orang yang alim terhadap fikih azan ini. Ini sama seperti orang yang ingin mengimami salat. Maka orang yang mengimami salat adalah orang yang alim terhadap fikih salat. Bagaimana dengan azan? Sama. Hendaknya orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang alim terhadap fikih azan ini. Mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana caranya, sesuai atau tidak. Dia harus paham. Ya, dia harus paham. Wa amma sifatul iqamah fahiya taqul Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, li hadits Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkatakan umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa an yuta al-iqamah illa al-iqamah. Dan Bilal diperintahkan untuk apa? Untuk ya, mengumandangkan azan dengan dua kali, dan Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan iqamah dengan sekali-sekali. Ya, sekali-sekali. Nah, ada sebagian orang salah paham tentang hal ini. Ya, dia pikir yang namanya sekali-sekali itu adalah mengucapkan sekali, yaitu lafaz Allahu Akbar. Ya, tidak menyebutkan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah paham. Karena lafaz iqamah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah dan juga kepada Bilal, ya, satu paketnya dalam penyebutan lafaz dua kali, Allahu Akbar, itu sudah satu. Ya, kalau misalkan pengulangan seperti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti pengucapan Allahu Akbar itu sudah satu paket, berarti terhitung satu. Ya, jadi tidak mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Tapi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamat shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi orang yang mengumandangkan iqamat, ya orang yang mengumandangkan iqamat, dia tidaklah mengumandangkan iqamat kecuali atas izin dari imam. Atas izin dari imam, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Ya, di mana Bilal tidaklah mengumandangkan azan kecuali apabila Rasulullah SAW sudah memasuki masjid. Ya, sudah memasuki masjid. Atau Bilal meminta izin kepada Rasulullah SAW apakah sholat sudah bisa ditegakkan atau tidak. Ya, kalau Nabi SAW katakan sudah bisa, maka Bilal barulah iqamat. Adapun waktu jeda antara azan dan iqamat yang dilakukan ya di banyak masjid dengan menggunakan jam digital, maka ini cuma sekali lagi hanya untuk takrib saja. Ya, hanya untuk pendekatan saja. Ketika misalkan berikan waktunya 15 menit misalkan. Maka ketika 15 menit sudah masuk, kemudian tanda ya alarm sudah berbunyi, maka yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mengumandangkan iqamat itu melihat dulu apakah imam sudah masuk atau belum. Kalau misalkan imam belum masuk dan imam itu adalah imam rawatib, imam tetap masjid, karena imam tetap masjid tidak boleh digantikan kecuali atas izin dari imam tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya agar Abu Bakar menjadi badal beliau untuk mengimami manusia. Untuk mengimami manusia. Maka kalau misalkan imam tersebut adalah imam rawatib yang memang ditunjuk oleh masjid, imam tetap, maka tidak boleh ada yang membadalkannya kecuali atas izin dari imam tersebut. Ya, maka dari itu apabila seseorang ingin mengumandangkan iqamah setelah waktu berlalu 15 menit, ya ternyata imam tetapnya belum ada, yang harus dilakukan adalah apa? Kalau rumahnya dekat, maka samperin. Sebagaimana Bilal. Ya, Bilal keluar menyamperi mendatangi rumah Rasulullah SAW, menjemput Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, hendaknya dia ke tempat si imam, tanya, wahai imam, ini sudah 15 menit. Ya, wahai imam, ini sudah 15 menit. Ya, dan sholat menurut perhitungan jam digital ya sudah harus dilaksanakan. Bagaimana ini? Apakah Anda bisa atau tidak? Ya, kalau misalkan imamnya bilang tunggu, ya dia masih buang hajat, maka harus tunggu. Walaupun waktu sudah lewat 15 menit. Ya, kecuali imamnya mengatakan, ya udah nih saya kayaknya agak lama nih. Saya buang hajat, kayaknya lama. Ya, sakit perut dan seterusnya. Khawatir nanti jemaah ada yang ada keperluan dan seterusnya. Tolong Bapak Fulan yang menggantikan saya. Atau imam rawatib yang kedua. Kalau misalkan memang ada imam rawatibnya lebih dari satu. Ya, tolong gantikan imam rawatib yang kedua. Maka orang yang mengumandangkan azan itu mendatangi imam rawatib yang kedua. Kalau misalkan sudah ada izin dari imam rawatib yang kedua itu untuk mengumandangkan azan, maka barulah orang tersebut mengumandangkan azan. Nah, bagaimana jikalau di dalam di suatu masjid itu tidak ada imam rawatibnya? Ya, maka harus ditanyakan terlebih dahulu siapakah di antara para jemaah yang mau jadi imam. Kalau misalkan dia tidak tahu
Ya, karena imam itu juga ada syarat-syarat. Misalkan di masjid pasar atau di masjid di pinggir jalan misalkan. Dia masjid-masjid yang tempat singgahan misalkan. Ya. Maka ditanya, ya misalkan kita nih, ya saya misalkan mau menggunakan azan, sedangkan saya nggak tahu di masjid ini dia nggak ada imam tetapnya, maka saya tanya kepada jemaah yang hadir, ya adakah di antara jemaah yang mau menjadi imam? Kalau misalkan iya, saya akan menjadi imam. Barulah iqamah. Ya barulah iqamah. Nah, kesalahan yang banyak terjadi di sebagian masjid, ya azan iqamah dikumandangkan, kemudian setelah itu baru menunjuk imam. Ya ini kesalahan. Ya tunjuk-tunjukkan. Bingung siapa yang menjadi imam. Ini merupakan suatu kesalahan. Ya suatu kesalahan. Fatakunu kalimat al-adhan marratain wa kalimatul iqamah marratan illa fi qawlihi qad qamatis shalah fatakunu marratain lil hadits al-madhi. Ya, kecuali pada ucapan qad qamatis shalah Maka qad qamatis shalah dua kali diucapkan. Ya, adapun Allahu akbar tetap diucapkan dua kali. Ya, tidak diucapkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi lafaz Allahu Akbarnya tetap diucapkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Fahadi sifatul adzan wal iqamah al mustahabbah. Maka inilah sifat adzan dan iqamat yang disukai. Di anna Bilalan kana ya'adzin bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu ila an-mat. Jadi yang bagusnya setiap masjid itu punya tukang azan yang memang tukang azan ini adalah tukang azan yang ditunjuk. Jadi kalau bisa tukang azan itu satu. Ya sebagaimana bilang. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya azan tidak harus dipulang. Ya orang lain juga boleh azan. Asalkan orang tersebut memenuhi persyaratan yang tadi telah disebutkan. Ya kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan maka ya jangan dia mengumandangkan azan. Dan Bilal radhiyallahu taala beliau mengumandangkan azan baik itu ketika mukim maupun ketika safar. Jadi disebutkan sini li anna Bilalan kana yu'adzin bihi hadaran wa safaran. Ya, dan juga dikarenakan Bilal senantiasa mengumandangkan azan dalam keadaan mukim dan dalam keadaan safar bersama Rasulullah SAW ila anmat sampai Bilal meninggal. Nah dari sini kita mengetahui bahwasanya azan itu walaupun kita dalam keadaan safar itu disukai. Ya kita misalkan safar beberapa orang, kemudian sudah masuk waktu salat, ya maka disukai bagi jamaah tersebut salah satu dia mengumandangkan azan. Dia mengumandangkan azan. Tapi ini sekali lagi hukumnya adalah mustahab. Hukumnya mustahab, bukan wajib. Nah kalau misalkan dia pergi safar kemudian dia terdengar suara azan berkumandang di mana-mana ya kalau dia tidak mau mengumandangkan azan maka tidak mengapa. Namun kalau dia mengumandangkan azan maka di dalam pengumandangan azan ini terdapat fadilah, terdapat keutamaan. Ya, terdapat keutamaan.
bahwasanya makhluk-makhluk yang mendengar suara azannya nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Ya nanti. Ya akan memberikan persaksian pada hari kiamat nanti. Ya ini merupakan fadilah yang azimah, keutamaan yang sangat besar bagi si muadzin. Wa in rajja'a fil adzan aw sanna al-iqamah fala ba's. Dan kalau dia rajja'a, dia tadi tarji' di dalam adzan dan juga sanna ya di dalam iqamah, maka ini tidak mengapa. Ya maka tidak mengapa. Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Karena ini merupakan perkara ikhtilaf, perkara perselisihan pendapat yang mubah. Jadi kalau misalkan dia tidak mau tarji', ini juga tidak apa-apa. Jadi memakai adzan Bilal yang tanpa tarji', ini juga tidak mengapa. Kalau dia memakai adzan Abu Mahdurah ya dengan menggunakan tarji', ya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia rendahkan suaranya. Ya pelankan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia ulang lagi dan dia keraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Silakan. Ya, tidak mengapa. Ya, namun kalau misalkan khawatir dia mengumandangkan azan tersebut terjadi fitnah misalkan, ya masyarakat setempat nanti menganggapnya suatu kemungkaran, nggak apa-apa dia tinggalkan. Dia memakai azan Bilal. Ya, kecuali mungkin masjid mahat, misalkan di pondok pesantren yang mereka telah belajar ini, kemudian diamalkan atau dicoba diamalkan azan Abu Mahdurah, maka ini baik. Ya, maka ini baik. Bagaimana yang dilakukan di beberapa tempat di pondok pesantren. Nah, kemudian untuk suaranya, ya sebagian ulama ya ada yang mencontohkan bahwasanya suara azan atau nada azan yang mustahab adalah nada azan yang tidak seperti suara lagu yang ada legoknya, yang ada liuk-liuknya. Ya. Jadi mereka ketika mencontohkan cara azan, ya cara azannya lurus-lurus saja. Ya, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang seperti itu yang contohkannya. Ya lurus. Ya tidak pakai logok-logok. Ya. Seperti yang kita banyak mendengar para muadzin memandangkan azan seperti itu. Ya, karena nada azan yang disebutkan dari Bilal radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu ya, dengan tanpa banyak logokannya. Dengan tanpa banyak logokannya. Wa yustahabbu an yaqula fi adhan as-subhi ba'da hayya 'ala shalah hayya al-falah as-salatu khairun minan naum. Dan disukai untuk mengucapkan di dalam adzan subuh setelah mengucapkan hayya 'alal falah untuk mengucapkan as-salatu
khairun minan naum. Ya, sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Dan azan subuh sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis itu dikumandangkan 2 kali. Ya, dikumandangkan 2 kali. Pertama, azan subuh pada waktu fajar kadzib. Ya, dan itu yang melakukannya adalah Bilal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangunkan orang yang hendak makan sahur. Ya, itu tujuannya. Atau tujuannya untuk membangunkan orang yang hendak sholat malam. Itu tujuannya. Dan jeda waktunya sekitaran 50 menit. 50, bukan 50 menit. Waktu jedahnya itu sekitaran bacaan surah Qaf. Ya, bacaan surah Qaf. Tentunya bacaan secara tartil. Ya, bukan bacaan secara cepat. Namun sekali lagi ini cuma kadar saja. Ya, para sahabat menghitungnya kadarnya itu seperti bacaan surat Qaf. Namun sekali lagi untuk azan yang kedua ini harus betul-betul mengetahui bahwasanya fajar shadiq itu sudah masuk. Karena fajar itu ada 2, fajar kadzib dan fajar shadiq. Nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang hal itu di mawaqit as-shalah ya pada bab selanjutnya tentang waktu-waktu sholat. Jadi sholat subuh itu ada 2 azan dan ini sangat jarang diamalkan kecuali di tempat-tempat tertentu. Dia di pondok sudah banyak ya, pondok-pondok sunnah sudah banyak yang mengerjakannya. Ya, cuman mereka juga melihat ya kepada maslahat dan mudarat. Kalau misalkan menimbulkan maslahat, maka mereka melakukannya. Namun kalau misalkan mengandung mudarat, maka mereka tidak melakukannya. Dan harus ada bayan terlebih dahulu. Ya, untuk diperkenalkan di masyarakat. Ya, agar apa? Tidak terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Jadi disunahkan untuk azan subuh yaitu pada azan yang kedua, yaitu azan Ibnu Ummi Maktum, di mana beliau tidaklah mengumandangkan azan kecuali telah dikatakan kepada beliau bahwa waktu sudah masuk. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, dia tidak bisa melihat. Jadi beliau mengumandangkan azan berdasarkan orang yang memberitahukan kepada beliau. Ya, orang memberitahukan kepada beliau. Ya, orang memberitahukan kepada beliau. Nah, ketika azan subuh, itu azan yang kedua, maka disunahkan untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum ya setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Lima ruwa Abu Mahdhura anna Rasulullah SAW qala lah, berdasarkan apa yang diriwayatkan yang Abu Mahdhura riwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, in kana fi adzani subhi qulta as-salatu khairun minan naum. Ya, jikalau azan itu adalah azan subuh, hendaknya engkau mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Ya, sesungguhnya salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi sekali lagi yang namanya kaifiyat al-adzan dan juga iqamat, maka ini harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, dan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jangan kita membuat inovasi di dalam adzan yang tidak ada contohnya, yang Nabi SAW tidak ajarkan. Tadi sebelum adzan membaca
baca sesuatu, ya baca zikir-zikir sesuatu, membaca salawat, ya ini tidak ada sunnahnya. Kemudian antara adzan dan iqamat, di sela-sela adzan dan iqamat, ya menendangkan salawat, menendangkan zikir, menendangkan lagu, ini lebih batil lagi. Ya ini merupakan perkara bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hendaknya para orang-orang yang diamanahi untuk mengurus masjid ya memahami hal ini. Dia harus paham tentang fikih. Jadi mereka harus paham juga tentang fikih adzan ini. Ya dan harus berani menegur ya orang yang melakukan kemungkaran di dalam masjid. Ini adalah suatu kemungkaran, membaca-baca salawat. Ya. Kenapa kita katakan kemungkaran? Iya, ini mungkar. Perkara yang harus diingkari karena Nabi SAW tidak melakukannya. Walaupun lafaz bacaan yang dia dendangkan itu adalah lafaz bacaan yang baik. Atau membaca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah lafaz zikir yang baik. Akan tapi kalau kita tempatkan lafaz ini bukan pada tempatnya, maka menjadi tidak baik. Dia menjadi tidak baik. Jadi harus tegas. Ya, para pengurus yang diberikan amanah untuk mengurus di masjid, untuk apa? Membersihkan masjid itu dari segala macam kemungkaran, dari segala macam kebid'ahan, ya agar masjid itu betul-betul menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Maka fungsikan masjid itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan yang kita inginkan. Dari mana kita bisa mengetahui apa yang Allah inginkan? Ya dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Ya, jadi para pengurus masjid itu dia harus tahu bagaimana masjid yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, masjid itu ketentuannya seperti apa. Kemudian kriteria imam bagi masjid itu kayak gimana. Kemudian bagaimana cara adzan, kriteria muadzinnya itu seperti apa. Jadi harus tahu. Jadi sehingga apabila ada kemungkaran yang terjadi di masjid tersebut, ya langsung bisa ditindak. Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk membersihkan masjid Allah dari segala macam kemungkaran. Innal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian seru selain Allah di dalam masjid tersebut. Kemudian masalah yang kelima, dan ini masalah yang terakhir, ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Yaitu tentang apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan doa apa yang mesti dia berdoa padanya. Ya. Yustahabbu liman sami'al adzana an yaqula misla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak sedikit. Agar apa? Agar orang yang mendengarkan azan ya bisa mengucapkan apa yang dia ucapkan. Di hadis Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar suara azan maka ucapkanlah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Maka ucapkanlah seperti
apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hay'alataini fayushra'u li sami'il adzan ay yaqul la haula wala quwwata illa billah. Kecuali pada hay'alatain, yaitu pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, aqbu qaulil muadzin, yaitu di belakang ucapan muadzin hayya 'alal shalah wa kadzalika aqbu qaulihi hayya 'alal falah. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi dzalika. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang hal itu. Coba perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi orang yang mendengarkan azan, Nabi sallallahu mengajarkan apa yang mesti dia atau orang yang mendengarkan azan itu lakukan. Maka azan dan iqamat ini dan juga hal-hal yang terkait padanya tidaklah boleh diamalkan kecuali harus jelas ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu segala lafaz, kemudian segala zikir, segala salawat yang dilakukan oleh seseorang atau seorang muadzin, ya, sebelum mengumandangkan azan atau di sela-sela antara azan dan iqamat, maka ini adalah perkara yang mungkar dan ini perkara yang bid'ah, ya, karena telah menyelisihi tata cara ibadah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Wa idza qala al-muadzin fi salati subh, dan apabila muadzin mengucapkan pada waktu salat subuh, as-salatu khairu minan naum, fa innal mustami' yaqulu mislahu. Maka orang yang mendengar mengucapkan yang semisalnya. Wa liyusannu dzalika 'inda al-iqamah. Akan tapi ketika iqamat tidak disunahkan bagi kita untuk mengikuti ucapan orang yang mengumandangkan iqamah. Nabi SAW hanya mengatakan idza sami'tumun nida'a, apabila engkau mendengar suara nida, yaitu suara azan, ya, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, adapun iqamah tidak disunahkan. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat disunahkan juga. Ya, ketika iqamat Allahu Akbar, maka disunahkan juga untuk mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, karena itu pada hakikatnya sama dengan suara atau sama dengan lafaz azan. Sedangkan Nabi SAW pada hadis tersebut, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hanya saja waktunya berbeda. Tapi sekali lagi Allahu a'lam dalam masalah ini. Ya, adapun penulis mengatakan wala yusannu dzalika 'inda al-iqamah. Tidak disunahkan untuk mengikuti bacaan lafaz iqamah, ya, ketika seorang mengumandangkan iqamah. Tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian setelah itu dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Itu yang paling ringkas. Atau Allahumma shalli 'ala Muhammad. Itu yang paling ringkas lagi. Tsumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, wahai Allah, Rabb pemilik, ya, seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan salat yang akan tegak, ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah, ya, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, wa ba'athhu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau
ya di tempat yang terpuji alladzi wa'adta, yang engkau telah janjikan kepada beliau. Ya. Dan doa ini hanya diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan. Adapun muazin, ya tidak ada riwayatnya bahwa Nabi SAW mengajarkan Abu Mahdurah setelah beliau selesai mengumandangkan azan, atau Bilal setelah selesai mengumandangkan azan, Nabi SAW perintahkan mereka berdua untuk mengucapkan ini. Tidak ada riwayatnya. Allahu a'lam. Ya, tidak ada riwayatnya. Pengetahuan aneh. Jadi ucapan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, atau ucapan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, kalau mau yang lengkap, kalau mau yang panjang. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya. Ya, pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, amarani Allah subhanahu wa ta'ala an nusalli alaika. Ya, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau. Wa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepada anda, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat sholat kita. Dan itu kata para ulama adalah salawat yang paling terpanjang yang Nabi SAW ajarkan pada para sahabatnya. Ya. Jadi ketika kita selesai mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya sebagaimana muadzin itu mengumandangkannya, kemudian kita bersalawat pada Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian mengucapkan doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqama mahmudah wa'ad alladhi wa'ad. Udah sampai situ. Ya, udah sampai situ doanya. Jadi jangan lagi ditambah-tambahkan. Ya, setelah doa ini, kemudian muadzin mengumandangkan salawat, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Jadi sekali lagi, masalah kaifiyat azan dan sifat azan ini sifatnya adalah tauqifiyah, harus sesuai dengan petunjuk dalil syariat, tidak boleh ngarang, ya, tidak boleh inovasi sendiri. Ya, seperti itu. Allahu ta'ala. Ya, habis yang terkait dengan masalah azan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah azan ini. Dan insya Allah nanti kita pada bulan depan kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang mawaqit shalah, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Allah Ta'ala. Tafadhol. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama Ustaz, apakah ada dalil yang menganjurkan kita untuk melihat ke kanan ketika mengucapkan hayya 'ala shalah pas azan gitu Ustaz, lalu melihat ke kiri ketika mengucapkan hayya 'ala. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, dalam kondisi PPKM darurat ini kan masjid-masjid tempat beribadah ditutup Ustaz. Lalu bagaimana hukum mengumandangkan azan Ustaz? Apakah tetap harus mengumandangkan azan walaupun musola dan masjid ditutup, atau seperti apa Ustaz? Syukran. Ya, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan yang pertama tentang menoleh ke kanan dan ke kiri, ini memang ada riwayatnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Bulughul Maram beliau, di mana Bilal, apabila beliau sudah sampai lafaz hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, maka
Bilal radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, beliau memalingkan wajahnya ke arah kanan. Ya, kemudian ketika lafaz hayya 'alal falah, beliau memalingkannya ke arah kiri. Ya, dan riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Bulughul Maram. Ya, di sini tadi tidak disebutkan. Ya, di dalam kitab Yasar ini tidak disebutkan. Namun sekali lagi ini sifatnya atau hukumnya adalah mustahab. Ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, jikalau ada seorang muadzin dia tidak melakukan seperti itu, maka tetap azannya dianggap sah. Ya, karena syarat-syarat yang utama apabila terpenuhi, maka azannya dianggap sah. Ya, adapun menengok ke kanan dan kiri, maka ini hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah. Namun kalau diamalkan, maka itu lebih baik, ya, dan lebih utama. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan keadaan yang pada saat sekarang ini, ya, di mana ada himbauan dari pemerintah kita agar tempat-tempat ibadah, ya, diantaranya adalah masjid, ya, ditutup sementara, ya, di mana kaum muslimin dihimbau untuk tidak pergi ke masjid, ya, dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Ya, lalu bagaimana dengan azan apabila telah masuk waktu? Maka yang harus dilakukan tetap mengumandangkan azan. Ya, tetap mengumandangkan azan. Ya, ketika masuk waktu sholat. Ya. Dan azannya seperti biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain, karena sebagian orang ada yang mengatakan hendaknya kita ganti dengan as-salatu fi rihal, as-salatu fi rihal, atau as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi buyutikum, atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ya, ini untuk keadaan hujan, ya, atau dalam keadaan takut. Ya, misalkan ada musuh, maka dalam hal ini dibolehkan. Adapun ini, ya, maka hendaknya dikumandangkan azan, ya, sebagaimana biasa. Ada muadzin mungkin datang ke masjid, kemudian dia azan untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, ya, tidak mengapa. Ya, kemudian setelahnya dia membuat pengumuman bahwasanya hendaknya waktu sholat sudah masuk, kemudian hendaknya dikarenakan suatu keadaan tertentu masjid tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, hendaknya bapak-bapak sekalian untuk melaksanakan sholatnya di rumah. Ya, gitu. Jadi diberitahukan. Ya, itu ada pemberitahuan. Jadi tetap azannya seperti yang biasa dilakukan. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Paus, silahkan Ya, Paus. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin pertanyaan ini mungkin sudah dibahas, tapi saya ingin bertanya lagi terkait dengan azan ini. Apakah ada fungsi selain untuk manggil sholat gitu Ustaz untuk azan ini? Itu saja sih Ustaz. Singkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di syariatkannya azan, ya, tujuannya yang pertama adalah untuk memanggil atau untuk menjelaskan maksud
waktu sholat. Yang menjelaskan masuknya waktu sholat. Untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Ini fungsi azan. Ya, karena ketika itu para sahabat bingung ketika diturunkan perintah sholat, aqimus sholat, kemudian sholat secara berjamaah, bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di antara sahabat ada yang memberikan ide, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan lonceng? Ya, kita mukul-mukul lonceng. Kata Nabi SAW, jangan, itu adalah yang biasa dilakukan oleh Nasrani. Kemudian bagaimana dengan asap? Jangan, itu yang biasa dilakukan oleh orang Majusi. Bagaimana dengan trompet? Kata Nabi SAW, jangan, itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian ada sahabatnya yang diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang syariat azan ini. Kemudian sahabat yang bermimpi ini, ya diantaranya adalah Umar bin Khattab juga bermimpi, yang memberitahukan mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. Ya, mimpi yaitu tentang sifat azan tersebut. Ya, seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis Abu Mahdzurah. Ya, sifat azan seperti itu. Maka Nabi SAW pun memerintahkan orang yang bermimpi itu untuk mengajarkan kepada Bilal ya tentang lafaz azan yang dia dapati di dalam mimpinya, berdasarkan takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti fungsi azan hanyalah untuk memberitahukan waktu sholat dan dalam rangka untuk mengumpulkan manusia sholat berjamaah di masjid. Itu fungsi azan. Tidak ada fungsi yang lainnya. Ya, tidak ada fungsi azan itu untuk apa? Untuk mengazankan orang mayit ketika di kuburan. Ya, misalkan mayit sudah masuk di lahatnya, di liang lahatnya, kemudian sebelum ditimbun diazankan. Ini enggak ada. Atau ketika seseorang ingin bersafar menunaikan ibadah haji, ya kemudian diazankan. Ini juga tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian bayi lahir, kemudian diazankan, ini juga tidak ada. Jadi fungsi azan adalah untuk memanggil orang sholat dan untuk memberitahukan waktu, maksudnya waktu telah masuk waktu sholat. Itu fungsi azan. Ya, seperti itu. Allahu Ta'ala. Saya ada lagi? Kalau Harun Ustaz. Nah. Ada lagi pertanyaan? Jadi sekarang ini sangat banyak sekali ya orang-orang melakukan keanehan-keanehan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau menganggapnya remeh. Padahal suatu bid'ah, walaupun itu remeh, tetaplah besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bid'ah adalah suatu usaha dalam rangka apa? Menyaingi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menyaingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, abghadul amr ilallah al bid'ah. Perkara yang paling Allah benci adalah bid'ah. Perkara yang paling Allah benci adalah bid'ah. Ya, lalu sebagian mereka mengatakan, bukankah di sana ada bid'ah hasanah? Dan Imam Syafi'i juga telah mengucapkan adanya bid'ah hasanah. Kita katakan Imam Syafi'i adalah nasrul sunnah yang pertama. Imam Syafi'i adalah penolong sunnah. Dan beliau adalah orang-orang yang betul-betul ingin menegakkan sunnah. Membela sunnah. Dan yang kedua, Imam Syafi'i bukanlah orang yang maksum. Ya,
Dan Imam Malik mengatakan kullun yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal kubur. Semuanya bisa diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada opsi yang ketiga, mungkin yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam ucapannya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah lugawiyah. Bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah istilahiyah. Karena bid'ah ya dalam tinjauan ta'rifnya, definisinya terbagi menjadi dua, bid'ah lugawiyah dan bid'ah istilahiyah. Bid'ah lugawiyah artinya ikhtira', yaitu sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Nah, bid'ah lugawiyah ini boleh dilakukan dalam hal-hal yang bukan masalah ibadah. Ya, asalkan dia memiliki kemaslahatan. Adapun bid'ah istilahiyah yaitu yang terkait dengan masalah ibadah. Dengan masalah ibadah. Dan kalau kita melihat kepada kitab-kitab atau kitab al-um yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau di dalam kitabnya tersebut selalu menuliskan ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian barulah beliau istinbat hukum. Ya, memberikan kesimpulan hukum. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan dari yang namanya bid'ah. Karena bid'ah, walaupun sekecil apapun, tetaplah itu adalah perkara yang berat yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang mengada-adakan suatu bid'ah di dalam Islam ini yang dia istilahkan dengan bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianat di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita melakukan ibadah, maka hendaknya kita belajar terlebih dahulu. Silakan, ada lagi? Itu tambahan aja. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah tidak ada pertanyaan? Gimana, Albert? Baik, Ustaz. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup. Syukron jazakallah khair, Ustaz, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala dan surga untuk Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, tutup kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, senantiasa memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Sampai di sini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari anda dan juga dari syaitan. Ana akhirnya dan berkata menulis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu, Ustaz. Waalaikumsalam.